Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, mahasiswa PPG gelombang 3 kategori 1 tahun 2024 Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Sepatan, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG periode 2 tahun 2024 pada kelas 9 di SMP Negeri 3 Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan materi menulis cerita pendek. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Grup, kencang depan, grup. Siap, gerak. Untuk Putri, duluan. Nah, dulu. Oke, masuk. Ya, oke, masuk. Ya, silakan masuk. Silakan masuk. Ya. Ya. Deh. Ya. Bukunya. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Tian. Hadir. Aurel. Ayuni Safi. Bintang. Hadir. Dirga Arya. Sakit ya. Eva. Grafiti. Hadir. Ginta. Husnur. Sakit. Intan Nuraini. Sakit. Jayani. Hadir. Kesya. Muhammad Alfian. Sakit. Muhammad Ajril. Muhammad Alfan. Muhammad Fakih. Muhammad Ramdhani. Muhammad Saiful. Muhammad Jidin. Sakit. Muhammad Arya Pratama. Sakit. Naifa Tri Dahlia.
Najwa sakit. Pandu sakit. Raditya sakit. Triska Oktaviani. Saroni sakit. Siti Diana Alpa. Siti Fauzia Ketua Kamila sakit. Siti Kartini. Siti Selviana Putri. Sugi Diniata. Tabah. Vira. Zahara. Zalfa. Oke, baik, terima kasih ya. Banyak, ada beberapa teman kamu yang tidak hadir karena sakit. Baik, selanjutnya adalah Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran tentang cerpen, cerita pendek. Tujuan di pembelajaran di cerita pendek ini adalah ide penjelas atau topik atau tema karangan, diksi, gaya bahasa atau majas, kalimat efektif atau kalimat logis, antara klausa, kalimat, paragraf, kepanduan paragraf, koherensi, ide-ide berkaitan secara logis, pesan, gagasan tokoh, pikiran, pandangan, pikiran tokoh, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tapi yang kita bahas untuk tema kali ini adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerita pendek. Apakah kalian sebelumnya udah pernah dapat pelajaran tentang cerita pendek? Di kelas berapa? 8. Di kelas 8. Baik, terima kasih. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek. Cerpen termasuk apa namanya? Fiksi ya. Dan fiksi itu beberapa jenisnya banyak ya. Contohnya fabel termasuk ke fiksi. Ya, terus apa lagi? Novel. Apalagi selain novel, masih ingat nggak? Dongeng termasuk, ya. Berarti kalian udah mulai paham ya waktu di kelas 8 dan sekarang di kelas 9 kita mengulang kembali tentang cerpen. Baik, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, kita yel-yel dulu ya. Masih paham? Bapak kasih ininya dulu, pengertian dulu ya. Misalkan Bapak bilang SMP Negeri 3 Sepatan. Selamat pagi 3 kali ya. Pagi. Tangerang Gemilang. Bapak ucapkan selamat pagi dulu ya, baru SMP 3 Sepatan, baru Tangerang. Baik. Selamat pagi. Pagi. SMP Negeri 3 Sepatan. Beraksi. Tangerang. Gemilang. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Baik, Bapak akan menampilkan ya, di sini ada PPT tentang cerpen. Silakan Naipa dibacakan. Jadinya, selesai dalam skala baca, biasanya narasi sampai 3.000 kata. Stop sini dulu. Cerpen adalah singkatan cerita pendek. Ciri-cirinya adalah selesai dalam sekali baca, cuman sekali baca. Biasanya di antara 1.500 sampai 300 kata ya. Iya, sampai 3.000 kata, 3 sampai 10 halaman biasanya ya. Jadi ketentuannya udah ada ciri-cirinya ya. 1.500 kata sampai 3.000 kata dan 3 sampai 10 halaman. Sampai sini paham?
Baik, kalau paham kita lanjut. Ayo Naifah, silakan. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Stop dulu. Silakan Naifah dibacakan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Ya, baik. Unsur intrinsik dalam cerpen ya, itu unsur yang berada di dalam karya sastra, artinya yang berada di dalam cerpen itu tersendiri. Terus kemudian unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar karya sastra ya. Jadi tidak di dalam, di luar ini. Sampai sini paham? Paham. Baik, kalau paham kita lanjut. Sebelahnya silakan bacain. Aurel. Macam-macam unsur intrinsik. Tema, amanat, latar, atau batin, ciri macam, kemudian penomohan, alur, dan gaya bahasa. Nah, di sini macam-macam unsur intrinsik nih, di dalamnya itu yaitu tema ya, amanat. Tema itu judul, amanat itu pesan, latar itu tempat ya atau setting. Nah, nanti dibagi 3 lagi nih latarnya, ada latar waktu, suasana, dan terus sudut pandang ya. Sudut pandang yang diambil di dalam cerita cerpen tersebut, tokoh, orangnya ya, pelakunya ya. Alur, jalannya cerita, ada alur maju dan alur mundur. Gaya bahasa, jadi tulisan bahasa yang dituliskan oleh si pembuat cerpen tersebut. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut. Silakan Aurel, lanjut. Tema. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya, percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Ya, baik nih, unsur yang ada dalam unsur intrinsik ya, yang ada di dalam cerpen ini, yang pertama adalah tema. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita karangan, yang menjiwai seluruh ya, dari cerita awal sampai akhir. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik ya, permasalahan yang ada di dalam cerpen tersebut. Tema biasanya dirumuskan dengan kalimat atau pertanyaan yang singkat dan padat. Misalnya, tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan, agama, dan sebagainya. Paham sampai sini? Baik. Baik ya, Bapak akan membagi kalian dengan 5 kelompok. Kelompok pertama yaitu ada berapa orang nih? Kelompok pertama 5 orang ya. Kelompok kedua 4 orang, kelompok ketiga 4 orang, kelompok keempat 4 orang, kelompok kelima 6 orang. Ya, ingat-ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Setelah kita bagi kelompok, Bapak akan membagikan akan mengasih contoh untuk pengisian LKPD. Yang judulnya Konvoi Masa Lalu. Di LKPD 1 udah Bapak siapkan. Ya. Kamu nanti dibaca contohnya, di sini ada jawabannya di belakangnya ya. Bapak akan bagikan 5 kelompok satu-satu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
kelompok 4, kelompok 5, baik, berikutnya Bapak akan memberikan potongan-potongan cerpen. Ya, contohnya ini nanti cerpennya Bapak potong, Bapak bagikan secara acak kepada kalian. Dan kalian silakan cari di kelompok yang lain, diurutkan sesuai dengan judulnya. Nih, kelompok pertama yaitu judulnya hampa, ya. Kelompok pertama judulnya hampa. Silakan kalian cari potongan kertas cerpennya di kelompok lain secara acak. Lalu kemudian kamu susun dan disatuin di LKPD kedua. Paham? Kemudian untuk kelompok 2 yang judulnya Falling in Love, ya. Sama tugasnya, cari di kelompok lain, nanti kamu satuin, ditempel di LKPD ke-2. Untuk kelompok 3, Bapak kasih judul Saling Diam, ya. Sama nanti cari di kelompok lain, silahkan kamu jalan. Wurawiri nggak apa-apa, silahkan. Lalu setelah tersusun baru ditempel di sini di LKPD kedua. Untuk kelompok 3 ya, 4 sekarang ya. Untuk kelompok 4, judulnya itu Inikah yang dinamakan Jatuh Cinta, ya. Sama kalian cari potong-potongan kertasnya, kemudian kamu tempel di LKPD kedua. Untuk kelompok 5, judulnya Konvoy Masa Lalu yang Bapak kasih contoh, ya. Kamu cari di kelompok lain, silakan cari di kelompok lain, nanti disatukan, diurutkan di LKPD ke-5, di LKPD kedua. Baik, akan Bapak bagikan. Ini udah ya. Silahkan kalian cari ke kelompok lain. Silahkan. Ayo. Boleh ke kelompok 1, ke kelompok 3 secara acak, silahkan. Sesuai yang judul perintah yang tadi, ya. Silakan kelompok 2, kelompok 1. Silakan jalan, nggak apa-apa. Silakan jalan, cari. Baik, ya, setelah potongan kertas kamu temukan, Bapak akan membagikan LKPD kedua, ya, sesuai dengan kelompok. Silakan diisi, ya, diisi sesuai dengan judul yang tadi, ya. Tulis di nama, kelas, sama judul cerpen yang tadi yang telah kamu susun. Silakan. Silakan gabung sama kelompoknya. Berbalik arah, nggak apa-apa. Berbalik arah nggak apa-apa. Silakan.
Aduh, saja. Pura-pura manis. Pura-pura. Baik, ya, Bapak akan membagikan LKPD ketiga, ya. Silakan kamu isi. Di sini ada pertanyaan, ya. Yang tadi udah Bapak kasih contohnya, ya. Di sini ada nama tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat. Untuk pengisiannya adalah sesuai dengan cerpen yang judulnya yang udah Bapak kasih dan yang telah kamu susun. Yang telah tadi dibagikan secara acak, ya, paham ya? Bapak akan bagikan, kamu isikan di sini, ya, nama tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan lain-lain, ya. Baik, Bapak akan bagikan kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5. Silakan kamu tulis, ya, sesuai dengan judul cerpen yang tadi yang telah kamu susun. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tanpamu, apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, pengertiannya apa? Terima kasih. Cerpen kamu yang udah disusun tadi mana? Ini. Nah, ini udah disusun. Silakan kamu cari di sini unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra, ya, dalam cerpen ini. Tulis tokohnya siapa aja yang ada di sini, penokohannya, terus alurnya, latar, sudut pandang, dan amanat. Cari di sini. Paham kan? Oke, baik. Untuk kelompok 3, cerpen yang udah disusun mana? Ini. Kamu cari unsur intrinsik, ya, di cerpen ini. Di situ tulis ada tema kan di bawahnya kan tadi mana? Nah, di sini temanya apa, tokohnya siapa aja, penokohannya, alurnya, sudut pandang, dan amanat. Ya, cari di sini yang telah kamu susun, tulis di LKPD ketiga. Paham? Oke, baik. Itu kelompok 2. Ya. Tulis temanya apa? Ya, latarnya, alurnya, sudut pandangnya, dan amanatnya. Yang cerpen yang telah kamu susun. Baik, kelompok 4. Kelompok 4, ya. Contoh cerpen yang kamu susun mana? Ini, ya. Silakan kamu cari unsur intrinsiknya, tokohnya siapa aja yang ada di dalam cerita ini, penokohannya, alurnya, latar, sudut pandang, dan amanat. Silahkan cari di sini. Diisikan di LKPD ketiga. Oke, baik. Untuk kelompok 5, ini cerpen potongan kamu kan? Iya. Nah, kamu cari unsur intrinsiknya, yaitu tokohnya siapa yang ada di cerita di sini, amanat, alur, latar, sudut pandang, ya, Ya. sama penokohannya. Silahkan cari di sini, diisikan di LKPD ketiga. Baik. Baik, untuk berikutnya adalah presentasi, ya. Silahkan untuk presentasi 2 orang, perwakilan satu kelompoknya 2 orang. Silahkan maju. Untuk kelompok 3, silahkan maju. Dipegangin sama temennya boleh. Ini ada di sana nih. Silahkan ada di sana. Boleh, silakan ada ke sana. Yang lain tolong disimak. Silakan ditanyakan apa yang mau. Silakan. Ya. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan cerpen berjudul Saling Diam. Senang bisa kembali masuk sekolah, apalagi bertemu dengan teman-teman lainnya. Saling canda dan tawa layaknya orang gila. Akhirnya masuk sekolah juga, bosan belajar dari terus, mending di sekolah ketemu teman-teman. Ucap Vina yang sangat senang melihat kabar bahwa diperbolehkan masuk sekolah lagi. Selain sebab dan bersua teman-temannya, dia juga berharap dapat berjumpa dengan orang yang dia sukai dalam diam. Namanya Andi yang kebetulan satu kelas dengannya. Andi merupakan siswa yang famous di sekolah ini. Dia bertalenta, sopan, ganteng, dan banyak hal mengesankan lain yang tentunya membuat para wanita jatuh hati, termasuk Vina. Namun, banyak benteng yang membuat Vina hanya dapat mencintai dalam diam. Penyebabnya adalah karena mereka bagaikan bumi dan langit yang sukar untuk bersatu. Andi adalah siswa famous, sedangkan Vina merupakan siswa biasa. Apakah aku harus mengutarakan perasaanku ke dia? Gak mungkin, aku hanya siswa biasa. Pasti ditolak juga sama dia. Batin Vina. Let's go! Ucap Vina sembari memasuki kelasnya dengan semangat. Di satu sisi, ada orang yang melihat tingkah laku Vina dengan perasaan yang gemas. Yap, betul. Orang itu adalah Andi. Lucu sekali batinnya. Vina menempati tempat duduknya. Ia juga senang bisa bertemu dengan Andi. Meskipun hanya menatap punggungnya saja. Kapan ya aku bisa ngobrol dengannya? Gak mungkin juga sih dia mau ngobrol sama siswa biasa kayak aku. Batin Vina. Tadi sangka-sangka, Andi berjalan menuju Vina. Apa kabar? Gimana, senang gak masuk sekolah? Ucap Andi sambil menjulurkan tangannya ke Vina. Sontak Vina langsung membalas salaman dari Andi. Baik, senang dong pastinya. Ucap Vina sambil salting tak karuan. Tetapi dia tetap menahan saltingnya itu agar tidak kentara. Setelah itu, Andi meninggalkan Vina karena bunyi bel yang menandakan kelas akan dimulai. Setelah waktunya pulang tiba, Vina keluar dari kelas dan langsung pulang. Di belakang Vina ternyata ada Andi dan teman-temannya. Memandangmu dengan tenang, mencintaimu dalam diam, batinnya, sambil memandang punggung Vina yang mau menghilang dari pandangannya. Ternyata, Andi dan Vina saling cinta tapi memilih untuk diam saja. Dari cerita di atas, tokoh Vina dan Andi, penokohan adalah sifat protagonis, alurnya alur maju, latar sekolah di pagi hari, sudut pandang orang ketiga, amanat, beranilah menunjukkan perasaanmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada yang mau bertanya? Apa latar yang digunakan dalam cerita tersebut? Latarnya adalah sekolah di pagi hari. Ya, baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Berikutnya, kelompok 5 perwakilan 2 orang, silakan. Untuk presentasi ke depan. Siapa yang bacain duluan? Oh gitu. Si bintang. Ya. Silakan bacakan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerpen tentang konvoi masa lalu. Tin, klakson kukencangkan menyadarkan wanita yang melamun saat lampu hijau menyala. Seketika ia bergegas dengan bajunya yang kuyup serta helmnya yang terbuka, membiarkan hujaman air hujan menerpa. Menutupi deras jatuhnya air mata, semua orang tahu bahwa hujan adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan tangis dan luka. Aku khawatir, jangan-jangan ia sedang gundah. Batinku keputuskan mengikutinya sebab aku tak ingin ia melakukan hal bodoh terhadap hidup yang mungkin sudah dianggap percuma. Cukup kisah Sinopia. Batinku terkejut ketika melihat wanita itu melepas helm. Usangnya membuka masker yang menutup wajahnya, menolehkan muka ke arahku yang sedang mematainya. Kulihat jelas parasnya penuh luka batin di setiap detail sayup matanya. Ia adalah hayalan yang tak pernah menjadi nyata, yang selalu gelisah
yang seketika menyadarkan akulah penyebab adanya gundah. Masih pasang. Temanya adalah konvoi masa lalu. Tokoh Novia Widyasari. Penokohan antagonis, alur mundur, latar di jalan, sudut pandang orang kedua, amanat, tidak boleh mengebut di jalan. Ada yang mau bertanya? Amanatnya adalah tidak boleh mengebut saat berada di jalan. Mungkin saja. Baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kelas untuk kelompok 5. Baik ya, Bapak akan mengevaluasi hasil cerpen yang telah kamu tulis adalah ya, setiap cerpen itu mempunyai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Yang kita bahas tadi unsur intrinsiknya yaitu yang tema, alur, plot, ya, sudut pandang dan amanat. Setiap amanat, setiap sudut pandang, setiap tema berbeda-beda tergantung isi cerpen atau cerita cerpen tersebut, ya. Setiap cerpen memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itu kesimpulannya, ya. Baik ya, kita merefleksikan ya, cerpen ya merupakan suatu karya sastra ya, suatu karya sastra yang di dalamnya itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk pembelajaran kali ini tentang cerpen tadi yang dari awal sampai akhir, apakah kalian sudah paham? Baik, terima kasih kalau paham. Untuk pertemuan berikutnya yang akan datang, kita akan membahas tentang puisi ya. Baik, untuk itu kita ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah tepuk ya. Bapak kasih contoh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2, 2, 1. Paham ya? Oke, kita mulai ice breaking. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terima kasih Lukman. Silakan ketua kelas, pembelajaran sudah selesai. Silakan disiapkan berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak